Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 7 Juli 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami dihimpunkan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yohanes 7 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Jangan mundur dalam menghadapi tantangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik.
Kita sering berharap demikian dan berdoa pada Tuhan. Kita berharap sekiranya mungkin Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah hidup yang terasa berat itu. Bacaan kita menyaksikan ketika Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Yohanes 6 ayat 66. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Ayat 3-5 bacaan kita malam ini. Kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha untuk membunuh Dia. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Pada hari raya itu, setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Bandingkan dengan Keluaran 23 ayat 16-17. Padahal Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Dan ini terbukti ketika pada hari raya itu beberapa orang Yahudi mencari Yesus ayat 11 supaya dapat menangkap dan membunuh Dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah Ia kemudian mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop kita malam ini selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Sekalipun Ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman, Ia tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan Tuhan yang hidup pada masa kini, kadang-kadang kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi belajar dari kisah Yesus saat ini, saudara dan saya pun diajak untuk menghadapi tantangan dan ancaman bukan dengan rasa ketakutan atau bahkan mundur, melainkan dengan berani dan bijaksana supaya dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan mundur, tetaplah percaya. Amin. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan capailah harta kehidupan maka upah perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa, kita bersyafaat bersama, mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa malam ini Engkau kembali memperjumpakan kami lewat ibadah bersama melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga menjalani hidup ini kami tetap kuat teguh, sebagaimana Yesus boleh mengalahkannya. Mampukan kami Tuhan dalam banyak keterbatasan kami. Ya Bapa, malam ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui program ini, bagi yang ada di kota ini bahkan di kota-kota lain. Kiranya Engkau ya Allah mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, terus menopang, menguatkan mereka, menjalani hidup di tengah berbagai pencobaan dan pergumulan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kami tentu akan terus dikuatkan dan diteguhkan.
Berbagai harapan-harapan kerinduan mereka, kami berdoa Tuhan dengarkanlah dan jawablah pada waktu-Mu ya Allah. Bagi mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Bagi mereka yang merindukan karir yang lebih baik, usaha yang lebih baik, mari Tuhan buka pintu bagi mereka, buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Bagi mereka yang terus berusaha menyelesaikan studi mereka dalam penulisan akhir, Tuhan memampukan mereka. Anak-anak kami di masa liburan ini, Tuhan berkati mereka agar mereka juga terus terpelihara dalam belas kasih-Mu. Orang tua kami di usia senja mereka, mungkin ada di antara mereka yang terbatas fisik Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau sendiri yang akan terus menguatkan, menghiburkan dan menopang mereka. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka maupun yang dirawat di rumah sakit, baik yang ada dalam ruang-ruang perawatan COVID maupun yang mengikuti isoman atau isolasi mandiri. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di surga, kiranya Engkau sendirilah ya Tuhan yang akan campur tangan, memberkati mereka, memulihkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, tindakan para medis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan terus menjalani hari-hari kami ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur boleh menyelesaikan satu pelayanan bersama dengan hamba-Mu Pendeta Dela yang jika Tuhan berkenan esok hari akan berangkat bersama rombongan ke tempat yang baru di Rantai Batan Tanah Toraja. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai, memeliharakan mereka agar supaya boleh tiba dengan selamat, dan di sana ya Tuhan mereka boleh melayani dalam karya yang lebih luar biasa bersama dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan dimuliakan. Tolong Tuhan tibakan mereka dengan selamat, dan bagi mereka yang akan kembali ke kota ini, Tuhan pun menyertai mereka. Kami percaya di dalam Tuhan kami akan terus terpeliharakan. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami rasakan bersama, kami lalui bersama dalam 5 tahun pelayanan di jemaat ini. Kiranya itu menjadi sebuah sukacita bagi jemaat-Mu dan menjadi persembahan syukur pelayanan bagi-Mu semata. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara ini. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami, terlebih lagi di dalam giat mereka mengatasi pandemi COVID-19. Malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Elizabeth Jama, Bapak Julius Minggu, Jeffrey Kamma, Ibu Yulianti Tarukbua, Katrin Rembon, Rian Raruk, Pedi Jama, Natania Kristabel Bandaso, Calvin Gavriel Kende, Carolina Ivana Tandigau, Bapak Anton Yepong Tiku, Kathleen Alona Belvania, Elo Asnih Pasali, Alexa Hinena Bulan Monno, Alexis Hinena Bulan Monno, Ibu Febrianti Pabeta. Sekiranya masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi pada malam ini, hari ini mereka merasakan sukacita atas pertambahan usia mereka. Bersama dengan mereka sekalian kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka. Kami bersyukur bagi keluarga yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Silas Sulo dan Ibu Alfrida Tibarang,
Bapak Yohanes Pali dan Ibu Yuliana Bella, Bapak Markus Loli dan Ibu Dwi Rafika Sari. Tuhan yang telah memperjumpakan mereka lewat ikatan pernikahan. Tuhan juga yang memampukan mereka menjalani dalam berbagai dinamika. Ketika hari ini mereka boleh kembali mensyukuri perjumpaan kasih itu, kami percaya Tuhan akan terus memberkati mereka, menata kehidupan rumah tangga mereka dalam nakodah Tuhan sendiri sebagai nakodahnya. Berkati dan sempurnakan syukur sukacita mereka, ya Allah. Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Kiranya Engkau melindungi kami dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa kegelapan, kuasa iblis sekalipun. Terpeliharalah kami dalam belas kasih-Mu. Mohon ampun untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja, Jemaat Elim, Balikpapan. Tuhan memberkati.